cara implementasi atau mengaplikasikan dakwah dalam budaya itu bagaimana ya? Kita mau berdakwah tapi ada media budaya. Jadi budayanya katakanlah tidak searah dengan haluan syariat. Nah, kita mau berdakwah dalam bidang budaya itu bagaimana metodenya yang biar enggak keblabasan lah. Tidak ke kanan ya tidak ke kiri. Tidak mengharamkan secara penuh, nggak bisa masuk kan. Iya, ya pertama dai kan harus dibekali dengan ilmu ya tentu ya. Kemudian dakwah bil hal ini kan absohu minal makol ya. Jadi cara strategi dakwah untuk mendakwahkan Islam wasatiyah kalau kita kaitkan dengan budaya itu, bagaimana kemudian budaya-budaya yang muafik, yang sesuai dengan syariat. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat dan harus kita dorong untuk selalu dilakukan. Katakanlah halal bihalal. Jangan sampai kita kalah dengan mereka-mereka yang membid'ahkan halal bihalal. Budaya kita itu. Kali secara dakwahnya kita halal. Jadi kita yang mengatakan, tahu kita support. Kalau masyarakat kita dorong untuk terus mengatakan halal, tidak boleh suruh, boleh mundur dengan sekedar hanya kita dibid'ah-bid'ahkan. Itu kan budaya kita. Itu diantara umpama kita ingin berdakwah tentang budaya. Umpama pewayangan, wayang itu kan sangat luar biasa. Dulu tidak muafik sudah dinetralisir oleh Wali Songo, oleh ulama kita. Berarti Islam itu sudah sangat mengcover tentang budaya. Ada yang harus dilestarikan, ada yang netralisasi, ada yang diminimalisir, dan ada yang dinaturalisasi atau diamputasi lah, itu yang telah kan beliau tadi ya. Nah, sekarang gini ya, kan sekarang itu budaya Jawa itu sedikit atau banyak tergeser dengan budaya-budaya luar atau barat. Nah, ini yang konotasi budaya barat ini sangat bertentangan sekali atau mukhalafah dengan Islam. Nah, ini bagaimana kembali Islam menyikapi tentang ini? Jadi mengadopsi budaya asing itu ada untungnya atau tidak, atau memang harus selamanya kita buruk, hempaskan atau gitu. Bagaimana tren-trennya? Ya, yang memang menarik. Jadi akhir zaman memang tidak bisa dihindari ya, memang. Jadi transformasi budaya, kemudian asimilasi pembauran itu ya, budaya itu memang tidak bisa dihindari. Nah, pada tataran sikap kita sebagai pribadi tentu kita harus bisa memilah dan memilih ya, mana yang muafik, mana yang tidak muafik, karena tidak jelek juga budaya luar negeri itu kita adopsi, tapi tentu kan yang positif. Nah, yang negatif ini yang tidak boleh. Nah, dari sisi tataran dakwah saya kira, apalagi ke orang awam, itu ya bagaimana kita selalu mengkampanyekan, menjaga budaya kita. Ini saya kira di dakwah kita ya, kita dari sisi dakwah. Jadi harus kita sampaikan. Nah, ini tanpa kita mulai dari kita kemudian kita dakwahkan, kita ya kalah dengan mereka-mereka yang memang ingin merusak budaya Indonesia, dan ini nyata ya. Jadi banyak orang-orang yang ingin merusak budaya kita. Ada yang memaksa budaya Arab, ada memaksa budaya Barat. Itu memang banyak. Kampanye budaya Barat itu biasanya dari Islam haluan kiri. Itu senang membawa budaya Barat. Lalu betul. Lah yang budaya Arab itu yang memaksa adalah haluan kanan. Jadi Islam fundamentalis. Dari tataran pribadi tentu kita harus bisa memilah-milih. Kemudian dari sisi dakwah tentu kita harus selalu mengkampanyekan, mendakwahkan pentingnya mencintai, melestarikan budaya-budaya kita, budaya kita sendiri. Yang budaya kita itu sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Berarti filterisasi budaya kita harus ngerti sih. Itu kampanye. Nah, ini pentingnya apa ya? Pentingnya edukasi ya, pendidikan itu,
kita kadang hanya di pondok pesantren itu nanti akan terasa dan merasakan bagaimana di pendidikan-pendidikan luar itu, di pendidikan umum itu sangat luar biasa. Jadi gerakan-gerakan kanan dan kiri itu sangat masif. Ini yang harus kita counter ya, kita upayakan untuk kita tidak kalah. Terutama kita ada hirobah medsos ini kan sudah seperti Gaza ini saya apresiasi luar biasa. Terima kasih. Ini karena memang hirobah kita saat ini ya medsos ini mulai Habib Lutfi juga mendorong, kemudian Mas Lirboyo. Makanya saya punya konten YouTube itu bukan saya semata-mata saya pribadi, karena saya memang juga diutus oleh beliau-beliau, dan beliau-beliau sangat peduli dan tahu bahwa saat ini sekalipun mereka minoritas, kita kalah di dunia medsos itu. Nah sekarang ini jadi cara merusak budaya dan memasukkan budaya yang tidak baik itu kan 90% kan lewat medsos sekarang. Benar. Ya kan? Nah, ini, makanya ini saya senang ada Gaza ini paling tidak bisa mengimbangi sedikit banyak konten-konten dari mereka. Saya juga berjuang juga. Sama. Pendungan itu. Berarti antara yang di dunia semakin carut-marutnya budaya Nusantara dengan budaya luar negeri atau Eropa, ini mungkin bagi panjenengan trik bagi kami atau masyarakat luas agar bisa mempertahankan budaya agar tidak terkontaminasi dengan budaya Eropa niku langkai pripun ngoten Yai. Nah kita bicara tentang siapa dan di mana begitu. Jadi artinya begini, semua dari kita itu kan bisa berkontribusi, tapi mungkin tempat, waktu dan barangkali gitu ya, atau disiplin ilmu yang kita punya itu kadang kan berbeda. Taruhlah saya ada di karena saya gitu ya. Nah, maka dari sinilah rumusan-rumusan itu bagaimana kita selalu ke sana arahnya. Jadi kepada fikih kebangsaan kita, bagaimana kemudian kita juga mempertahankan, mengkampanyekan pentingnya mencintai budaya-budaya nasional. Gitu. Berarti kita itu harus jeli dalam mempertahankan budaya yang mendukung. Seperti beliau awal-awal ya, minimalisir apa mana? Netralisir, kemudian yang terakhir amputasi. Sing awal apa man? Dilestarikan. Iya betul. Adaptasi dan lestarisasi itu yang adaptasi lestarisasi. Yes. Berarti ngoten mawon Yai pun ganggu wekdal ini Mas Ros ya. Nggih. Halo, bisa didengar suara saya? Jenengan ini kan punya potensi nih. Kalau sekarang yang tampil itu kan seperti percil itu. Nah, sing pundi? Berpikirnya astagfirullah, aku percil. Nah, harapan saya begitu. Karena jenengan punya potensi untuk itu hiburan, tapi kemudian kita susupi dengan dakwah. Jadi ini menurut saya penting. Jadi biar pesantren itu kalau sekarang ada di kepala daerah, di DPR, ada di Kemenak, ada ini yang kurang itu adalah di dunia budaya itu yang kita kurang ya. Oleh sebab itu kan jenengan ini kelihatannya punya bakat-bakat ini. Ya coba apapun nanti kiprahnya di dunia hiburan. Pokok manut Yai. Itu dengan dakwah dengan kan bisa. Jadi kita tinggal menggali potensi aja. Dicontoh ya. Ini tetap apapun pekerjaan kita tetap harus dibekali dengan ilmu biar dakwahnya itu musamah. Apa ya? Ya toleransi. Kaku. Iya. Ngoten Yai, terima kasih atas. Matur nuwun ingkang agung. Semoga ilmunya bisa disampaikan oleh kita ke masyarakat Nusantara niki. Alhamdulillah mandaro. Bibarkati para masyayikh.
Ngapuntene pun ganggu wekdalipun. Nggih, matur nuwun nggih. Matur nuwun ingkang agung. Assalamualaikum. Matur nuwun, saya juga pamit nggih. Saya juga pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kalau ada kekurangan, ada khilaf dalam kita menyampaikan dan ikut ngobrol, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Monggo terus dilanjutkan server Gazanya agar terus langgeng ya. Mansana sunatan jenengan ya kan. Jenengan kan yang muasisnya. Nah ini kalau bisa langgeng sampai besok jenengan tercatat terus didapat pahala terus karena jenengan yang sebagai mansana sunatannya ya. Terima kasih. Karena tidak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini sudah kita saksikan bersama. Kita cari informasi dari pakar dan ahli tidak diragukan lagi bersama beliau wis pokok perfect tuh. Tampilane iki lho kok blangkon. Terus aku nggowo iki capek. Lah kan klambi nyilih. Lah ya wis ngono. Wis gitu ya, berarti tetap ini pesannya ini bahasanya berat. Berarti bagi semua simpulkan sendiri. Tapi kalau nggak dengan ilmu saya rasa nggak paham. Ya harus dengan pendamping, tidak boleh dilakukan di rumah oleh anak-anak. Nah, kayak tadi ya ada budaya itu harus di apa jenenge? Lestarilisasi. Terus ada yang di minimalisasi, ada di netralisasi, ada yang netralisasi, ada yang di adaptasi. Itu apa? Adopsi. Apa iku lho sing amputasi. Apa ini? Amputasi. Oh, amputasi. Nah, itu harus dibekali dengan ilmu yang baik. Iya. Memalukan. Astagfirullahaladzim ya. Kita gagal apa jenenge intelek. Apa amputasi? Wes, terima kasih ya. Semakin hari semakin gak jelas tiang niki. Guys, semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Wakil Ketua Suriah Trenggalek NU bisa mengedukasi kita sebagai rohani yang gak begitu jasmani ini. Semoga bisa bisa tersampaikan. Terima kasih semuanya para pemirsa di Tebar Kebaikan menjelang Ini Imsak. bukuku tadi. Oh iya, seksi buku loh. Buku sama Tindi. Oh nganu kita mau payu. 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 Alhamdulillah. Sok lali tuku buku delok tok. Iya tadi. Payu. Ternyata sudah laku alhamdulillah. Bisa dicek di IG kami Gazal. Wis gak usah kan promosi menarik bayar. Yes, itu. Ya, terima kasih ya. Kami sudah dia Antariksa dan saya Jackson F. Tonton terus acara kami menjelang Imsak akan tayang kalau nggak ada kendala delok. Kalau hujan kayak tadi tetap kita terobos demi konten kita. Yang penting kita nanti insyaallah sahur. Alhamdulillah. Mangan opo to omong ae krimi karek salah wis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.